الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Firman Allah dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf, juz yang ke-9 ayat ke-96. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunnatullah yang telah ditetapkan dan berjalan secara pasti di dalam kehidupan kita, bahawa Allah akan senantiasa memberikan ujian-ujiannya kepada kita, apakah itu ujian yang sifatnya ujian kesusahan maupun ujian kesenangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji kamu mana di antara kamu yang paling baik amalannya, dan Dialah Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Beragam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, di antaranya sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam suratul Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kamu semua dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kematian dan kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang bersabar dengan ujian Allah. Kaum muslimin,
Yang penting kita ketahui adalah bahwa berbagai bencana-bencana yang terjadi, yang kita lihat sekarang ini, itu tidak lepas dari yang namanya ujian Allah. Ketika terjadi bencana-bencana alam, maka setiap orang hikmahnya berbeda-beda untuk dirinya. Ketika yang mendapatkan ujian itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka ketika dia diuji, misalnya ada keluarganya yang meninggal, kemudian rumahnya habis, hartanya habis dengan bencana itu, maka ketahuilah sesungguhnya bencana yang menimpa dirinya pada hakikatnya adalah ujian untuk dirinya yang akan menghapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah, dan itu sebagai tanda sayang dan cintanya Allah kepada dirinya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan berikan ujian-ujian kepadanya. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya ketika Allah betul-betul mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka. Makanya kaum muslimin, jangan senang dulu hati kita ketika harta bertambah terus, ketika badan jarang sakit, ketika jabatan naik terus, tetapi di sisi lain tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang diberikan malah membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah. Jabatan yang diamanahkan justru dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Kesehatan badan yang masih diberikan tidak dimanfaatkan dalam rangka mentaati Allah, tetapi malah perintah Allah ditinggalkan, yang larangan masih dikerjakan. Maka sejatinya itu bukanlah bentuk sayang Allah dengan kesenangan hidup yang diberikan kepadanya, tetapi pada hakikatnya itulah yang dinamakan dengan istidraj, sebuah hal yang secara zahirnya kelihatan menyenangkan, tetapi di balik itu terkandung azab Allah yang amat pedih. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, musibah bencana alam yang terjadi itu ketika menimpa diri orang-orang yang beriman tetapi lalai, fungsinya, hikmahnya adalah sebagai bahan peringatan untuk mereka. Agar apa? Agar timbul kesadaran bagi mereka untuk kembali kepada Allah. Digambarkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan, yang mana semuanya itu disebabkan karena ulah tangan manusia, karena ulah keserakahan, karena ulah kemaksiatan kepada Allah. Makanya kaum muslimin, terjadi bencana alam itu seringnya karena disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Terjadi banjir bandang, terjadi galodo, terjadi yang namanya banjir besar itu. Apa salah satu penyebab terbesarnya adalah, yaitu ketika diamanahkan di daerahnya ada hutan-hutan lindung yang tidak boleh dijamah,
yang tidak boleh dibuka lahan-lahan pertanian dan usaha di sana, yang ketika hujan turun maka pohon-pohon yang ada di sanalah yang akan menahan laju hujan itu. Tapi sayang beribu sayang, dengan ketamakan, dengan keserakahan, keinginan untuk mengumpulkan harta dan dunia, banyak orang yang tidak peduli lagi dengan alam ini. Dia tebangi pohon, dia buka lahan-lahan baru, dia buka lahan-lahan pertambangan, yang ketika Allah turunkan hujan berturut-turut, maka terjadilah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, yang mana tujuan dari turunnya bencana itu untuk mereka adalah supaya mereka merasakan akibat dari apa yang selama ini mereka kerjakan. Siapa yang salah? Terjadi banjir, terjadi galodo segala macam. Ketika bukit-bukit itu ditebang, manusia juga. Kemudian ada yang mengatakan, kalau seandainya hutan tidak ditebangi, lahan-lahan pertanian berada di tempat yang wajar, kenapa masih ada juga terjadi banjir, galodo segala macam? Maka penafsiran kedua dari ulah tangan manusia terjadi bencana itu adalah disebabkan karena maksiat yang dikerjakan oleh penduduk di negeri itu. Hati-hati kita kaum muslimin. Beberapa tahun lalu keluar data yang mengejutkan kita, bahwa peredaran narkoba di Indonesia ini, Sumatera Barat masuk 5 besar. Hati-hati, rusaknya narkoba ini tidak mustahil akan masuk ke rumah-rumah kita di negari ini, di jorong kita ini. Kalau orang tua tidak punya perhatian, pemimpin tidak punya perhatian, masyarakat acuh tak acuh dengan keadaan di sekitarnya, tidak ada sedikit pun perhatian terhadap kondisi masyarakat. Data yang lain, kaum muslimin LGBT, orang-orang yang suka dengan sesama jenis, perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki, Sumatera Barat tercatat kasus LGBT-nya termasuk 5 besar di Indonesia. Bahkan pernah terungkap sebuah grup Facebook yang adminnya berada di Kota Bukit Tinggi sana, yang mana di grup itu banyak dibicarakan dan berkumpul orang-orang LGBT itu, dan jumlahnya ratusan. Tidakkah kita khawatir bahwa pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa oleh orang luar ke tempat kita akan secara ansur beransur masuk ke rumah, ke kamar-kamar kita, disebabkan begitu mudahnya mengakses informasi di handphone, di media-media sosial yang kita miliki saat sekarang ini. Kemudian Allah sampaikan dalam penghujung ayat, la'allahum yarji'un. Setelah Allah rasakan kepada mereka bagaimana pedihnya bencana alam itu, meninggal keluarganya, habis rumahnya, hilang hartanya, hancur jalannya, merasakan mereka itu. Tapi tujuan setelah itu yang terakhir adalah la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. 3 Desember 2023 kita lihat bagaimana Allah menampakkan kemahakuasaannya, meletus gunung Merapi itu. Lebih dari 20 orangan yang meninggal dunia, ditambah luka-luka, korbannya luka-luka dan seterusnya. Menjadi berita yang tersebar di negeri-negeri kita, bahkan menjadi perbincangan di nasional dan internasional. Pertanyaannya kaum muslimin, pemandangan-pemandangan seperti itu, adanya banjir bandang, terjadinya galodo walaupun alhamdulillah tidak di tempat kita, apakah itu hanya sekedar menjadi bahan-bahan berita
yang kita nikmati di media-media sosial kita, yang di-share di grup-grup WA kita, tetapi sedikit pun tidak menyentuh rasa kesadaran untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mesti kita dulu yang merasakannya baru kita kembali kepada Allah? Tidakkah kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu kita juga merasakan hal yang sama? Bagaimana aliran air yang ada di tempat kita ini? Masyarakat saat itu merasakan hal yang sama juga. Tahun 2007 kita juga merasakan bagaimana dahsyatnya gempa yang terjadi di Sumatera Barat ini. Bahkan banyak di antara rumah-rumah kita yang hancur, baik itu rusak berat maupun rusak ringan. Apakah kita sudah melupakan semuanya hal ini? Apakah kita akan baru sadar kembali ketika kita sendiri yang dirasakan oleh Allah ujian itu kembali? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Artinya kaum muslimin, jangan sekali-kali kita memandang, melihat peristiwa-peristiwa belakangan ini, gempakah, gunung meletuskah, banjir bandang galodokah dan segala macamnya, hanya sebagai sebuah pemandangan biasa yang tidak mengutuk kesadaran dan keimanan ketaatan kita kepada Allah. La'allahum yarji'un. Dan khawatirlah kita dengan tipe yang ketiga, yaitu musibah bencana alam itu diturunkan oleh Allah bukan lagi sebagai ujian yang menghapuskan dosa, bukan lagi sebagai peringatan supaya kembali kepada Allah, tapi Allah jadikan itu sebagai azab karena tidak muncul kesadaran dengan apa yang telah dinampakkan oleh Allah. Na'udzubillah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Siapa orang yang ingkar? Yaitu seseorang yang tidak mengangkat rasa sombong di hatinya. Yang mana Nabi menafsirkan kalimat sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang kepadanya, dan dia cenderung meremehkan, merendahkan manusia. Sudah berulang-ulang para ulama, para da'i, para ustaz, para mubaligh, para orang-orang saleh mengingatkannya untuk kembali kepada Allah, tetapi tidak juga sadar. Yang selama ini tidak salat juga tetap tidak dengan salat, tidak salat juga. Yang selama ini datang Ramadan tidak pernah puasa, nampak bencana alam tidak juga puasa. Yang selama ini tidak menutup aurat, nampak dia bencana alam tidak juga menutup aurat. Yang selama ini dirinya dipenuhi dengan maksiat, dirinya dipenuhi dengan kedurhakaan kepada Allah, ditampakkan bencana dari tempat yang lain, tidak juga muncul kesadaran. Ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kamu masih ingkar juga, tidak juga mau kembali kepada Allah, tidak juga muncul kesadaran untuk taat kepada Allah, ketahuilah azabku sangat pedih. Maka anggaplah segala hal ini kaum muslimin sebagai bahan peringatan untuk kita. Ketika saudara-saudara kita di sana merasakan efeknya secara langsung, maka tugas mereka adalah bersabar dengan ujian itu. Sedangkan negeri kita alhamdulillah dijaga oleh Allah, maka tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat ini. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu memanfaatkan setiap nikmat yang masih diberikan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.